Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat walafiat dan jangan sampai sakit. Buat teman-teman yang lagi sakit, seperti biasa Bang Aris mendoain semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke teman-teman, jumpa lagi nih bersama Bang Aris Channel. Dan di video kali ini tentunya saya nggak bakal membahas tentang touring atau tidak akan mengajak teman-teman buat perjalanan touring kemanapun. Jadi di video ini Bang Haris bakal ngajak teman-teman semua sama-sama kita mengecek berapa sih biaya pengeluaran yang saya habiskan selama perjalanan yang kurang lebih saya tempuh 10 hari dari Kebumen, Jawa Tengah hingga ke Flores di Kota Inde. Nah, jadi sekarang posisi saya sudah sampai di Kota Inde ya, sudah sampai di Flores dan sudah balik beraktivitas, yaitu masuk kerja sehari-hari teman-teman. Nah, video ini saya buat karena banyak banget di grup Facebook ataupun di status WA di Instagram ketika saya ngepost postingan saya tentang perjalanan, banyak banget tuh yang bertanya, yang nge-DM, yang ngechat, Bang atau Bro atau Mas, berapa sih biaya pengeluaran atau dana yang dihabiskan saya perjalanan dari Jawa Tengah, Kebumen sampai di Flores, khususnya bawa motor Matic Vario 150 cc full darat ya teman-teman. Nah, jadi daripada saya balas satu persatu melalui pesan WA, Messenger ataupun DM Instagram, nah itu kan capek juga ya membalas jawaban yang sama, menjelaskan ini itu. Jadi ya mungkin alangkah baiknya saya buatkan videonya. Tujuannya biar teman-teman apabila mempunyai planning juga, kebetulan mungkin tinggal di Jawa Tengah juga, atau mungkin tinggal di Jakarta, atau mungkin bahkan di Jawa Timur atau di Bali, yang mau tujuan perjalanan ke Flores, solo touring seperti saya. Nah, jadi kalian bisa merekap atau meraba-raba biaya pengeluarannya seperti apa. Nah, daripada saya bahas satu-satu ya, makanya saya langsung aja bikinkan video buat kalian semua biar kalian juga tahu biayanya berapa sih yang harus dikeluarkan. Nah, teman-teman, daripada lama-lama langsung saja kita ke poin utamanya ya, biar videonya juga nggak terlalu panjang. Yuk, let's go! Nah teman-teman, jadi ini langsung saja saya bahas dari hari pertama sampai hari terakhir ya. Tapi ini bukan menjadi patokan kalian ya, karena kan tergantung ya, mungkin dari cari penginapannya, dari segi makannya, dan juga mungkin dari berkendaranya seperti itu. Karena saya kan ini full jalan dari pagi sampai ya maghrib doang teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang full malam juga berkendara gitu atau tidur di SPBU, mungkin biayanya akan lebih murah ketimbang saya ya. Nah, jadi di hari pertama itu saya lupa membeli apa aja teman-teman. Tapi total di hari pertama yaitu saya menghabiskan dana sekitar 270.500. Itu sudah meliputi dengan penginapan, makan dan bahan bakar teman-teman. Dan di hari pertama itu saya setar dari rumah saya yaitu di Kebumen sampai di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu di Kota Ngawi, tepat di kotanya ya teman-teman, di persimpangan yang ada Tugu Gading itu. Nah, saya tidur di Hotel San Nuansa. Nah, itu kurang lebih di hari pertama saya menghabiskan dana 270.500, sudah sama penginapan, makan, bensin, dan cemilan-cemilan lainnya ya teman-teman. Kemudian lanjut di hari kedua, saya perjalanan dari Kota Ngawi menuju ke Kota Probolinggo. Nah, itu di perjalanan saya bagi dalam beberapa episode. Jadi dari hari Jumat ya teman-teman, 19 Juli 2024 saya posisi sudah di Ngawi dan saya lanjut perjalanan, yaitu nah di sini saya lengkap rinciannya ada, yaitu saya membeli es teh sebanyak 2 biji, harganya 6.000 teman-teman. Kemudian saya makan pagi habis di harga 27.000 teman-teman. Kemudian selama perjalanan saya membeli bensin satu kali, yaitu seharga 41.000. Bensin yang saya gunakan yaitu Pertalite teman-teman. Dan kemudian di siang harinya saya dan istri membeli rawon, makan siang teman-teman, seharga 27.000. Dan juga air mineral saya beli 10.000 teman-teman. Dan kemudian sampai di Probolinggo saya menginap dapat di Hotel Mosi Mosi kalau nggak salah teman-teman namanya, itu
istilahnya hotel persinggahan ya teman-teman, buat kalian yang mau mendaki ke Bromo. Nah biasanya tuh di Probolinggo tuh pusat transit doang teman-teman, numpang tidur 1 malam kemudian paginya lanjut ya. Nah itu di Mosi Hotel saya dapat di harga berapa ya, 115.000 teman-teman. Nah jadi mungkin kalian kalau mau perjalanan ke Bali lewat Probolinggo, nah mungkin kalian bisa coba Hotel Mosi. Bagus kok teman-teman, bersih tempatnya. Itu dapat di harga 115.000 ya teman-teman, itu di hari kedua. Jadi total saya perjalanan dari Ngawi sampai dengan Probolinggo saya menghabiskan dana kurang lebihnya 226.000 teman-teman. Nah ini patokannya saya, ini tidak bisa dijadikan patokan kalian juga berkendara, karena kan mungkin kalian dalam perjalanan makannya mungkin lebih sedikit. Nah itu mungkin pengeluarannya beda lagi teman-teman, ya perkiraan aja lah ini teman-teman ya. Jadi di hari pertama saya sudah habis 270.000, kemudian di hari kedua saya habis di 226.000. Nanti secara total sampai di hari akhir baru bakal saya rinci, kita sama-sama menghitung ya. Kalian ora-ore atau ora-ore pakai kalkulator atau pakai pulpen atau mungkin pakai HP ya, kalau kalian punya 2 HP sambil nonton, biar kita sama-sama tahu berapa sih biaya pengeluarannya. Nah itu sampai hari kedua teman-teman, 270.500 di hari pertama, dan di hari kedua 226.000. Jadi mungkin kalau nggak salah, kalau kita tambah-tambah sudah 496 ribuan mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut di hari ketiga. Nah, untuk di hari ketiga, yaitu di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, saya melanjutkan perjalanan dari kota Probolinggo sampai ke Pulau Bali. Seperti biasa, perjalanan ini saya bagi dalam beberapa part ya teman-teman. Dan total biaya yang saya keluarin dari part sekian sampai part sekian, dari Probolinggo sampai di Bali, itu saya habis di angka 200 ribuan. Ini di luar penginapan. Kenapa nggak saya hitung penginapan? Karena saya tinggal di rumah istri ya teman-teman. Garis finishnya di rumah istri di Bali, jadi nggak usah ada biaya penginapan. Nah, apa aja yang saya keluarin sampai 200 ribu? Yaitu yang pertama, pagi-pagi sebelum berangkat kita beli sarapan di Probolinggo di hotel. Itu kue basah, kita lumayan mahal harganya, dapat di 29.000, tapi rekomen, enak teman-teman. Kemudian kita di di pinggiran pantai itu, yang istri saya makan kelapa, minum es kelapa itu sama saya, itu di daerah wisata Kerapu kalau nggak salah teman-teman, di Situbondo. Itu kita beli es kelapa 1 biji berdua seharga 12.000 teman-teman. Kemudian saya isi bensin lagi seharga 43.000, itu pertalite ya, full teman-teman. Jadi dapat 43.000. Kemudian kita makan siang, kalau nggak salah di daerah Situbondo juga teman-teman, kita makan siang di daerah Situbondo lah ya, kurang lebihnya. Terus siang-siang bolong kita makan rawon kalau nggak salah sama soto teman-teman. Itu totalnya 37.000 teman-teman. Kemudian seperti biasa kita beli minuman, itu totalnya 10.000. Kita selalu beli minuman aqua dingin ya, pokoknya sejenis minuman air putih lah, tapi yang dingin-dingin teman-teman. Kita nggak minum yang rasa-rasa seperti es teh atau es jeruk atau apapun itu, tapi kita lebih memilih minuman segar tapi tetap air putih teman-teman. Harganya 10.000. Kemudian kita beli tiket online, tiket kapal ya, buat nyebrang dari Ketapang menuju ke Gilimanuk. Itu kita beli di online. Tentunya harganya jauh lebih mahal ya, lebih mahal sedikit teman-teman. Itu dapat di harga 39.000. Mungkin kalau kalian beli di aplikasinya Verizi mungkin 30 ribuan ya teman-teman. Jadi karena kita beli di agen, yang namanya kan jualan ya, pasti ngambil untung, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita berbagi rezeki. Karena saya nggak punya aplikasinya, males downloadnya ya teman-teman. Ya udahlah, toh juga harganya nggak terlalu terpaut jauh teman-teman, nggak nyampe 10.000 ya. Jadi berdua sudah sama istri dan juga motor, itu dapat di harga 39.000 di tahun 2024 teman-teman. Dan setelah sampai di Bali, kita sudah nyebrang. Sebelum sampai rumah, kita putuskan untuk beli makan malam. Jadi saya dan istri beli nasi goreng kambing kesukaan saya di daerah istri saya tuh teman-teman, di Bali Barat. Itu saya dapat di harga 30.000 teman-teman, murah banget teman-teman.
Jadi satunya 15 ribuan ya. Jadi saya beli dua, jadi totalnya 30.000, dan seluruhnya yaitu total perjalanan dari Probolinggo sampai Bali, khususnya Bali Barat ya, di daerah Jembrana, itu 200.000 tanpa biaya penginapan karena kita tidur di rumah istri, teman-teman. Jadi dari hari pertama 270.500, hari kedua 226.000, hari ketiga 200.000. Jadi kalau di total mungkin sudah 700-an, teman-teman. Nah, itu baru biaya selama perjalanan 3 hari dari Jawa Tengah Kebumen menuju ke Bali Barat, tempat istri saya, teman-teman. Dan buat teman-teman tahu juga, jadi ada biaya tambahan yang saya keluarin sejumlah kurang lebih sekitar 800 ribuan, teman-teman, atau sampai 900 ribuan ya, tapi itu biaya di luar perjalanan, teman-teman. Saya tidak hitung ya. Jadi di Jawa Tengah, di Kebumen, sebelum saya perjalanan, saya menyempatkan diri untuk menyervis motor, nyervis total ya, teman-teman. Bersihkan CVT, throttle body, ganti oli, ganti, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Jadi total biaya yang saya keluarkan 450 ribuan, teman-teman. 425.000 kalau nggak salah, teman-teman. Dan kemudian begitu sampai di Bali, setelah hari ketiga saya sampai Bali, hari keempatnya itu saya langsung ganti ban, teman-teman, karena saya sudah rencana di Bali bakal ganti ban karena ban belakang saya sudah mulai tipis juga. Orang tua saya juga udah nyampein ban belakang tipis, tapi saya lihat masih oke lah, sampai Bali masih oke. Jadi saya ganti di Bali aja karena saya sudah punya planning di Bali istirahatnya lumayan lama, 4 harian. Jadi saya putuskan untuk santai aja, saya gantinya di Bali. Dan di Bali saya juga ganti kampas ganda, ban belakang, cuci motor, dan ganti spare part lainnya, itu habis juga di harga 425.000. Nah itu, teman-teman, jadi 900-an lah, atau 850-an, teman-teman, biaya yang saya keluarkan di luar perjalanan ya, teman-teman. Jadi itu nggak saya masukkan aja, saya fokus di biaya perjalanan saya ya, khusus di jalan aja. Nah itu, teman-teman, jadi begitu sampai Bali, saya nginap di rumah istri kurang lebih 4 hari atau 3 hari, 4 hari ya, 3 hari ya, teman-teman. 3 hari di rumah istri, kemudian 1 harinya di Denpasar. Nah sebelum saya lanjut perjalanan menuju ke Lombok, di Denpasar saya sempat nginep di salah satu hotel di daerah Legian, dan juga saya keliling-keliling Pantai Kuta ya, teman-teman, untuk mengabadikan momen juga. Dan sebelum besok paginya saya lanjutkan perjalanan. Nah lanjut, teman-teman, setelah tanggal berapa ya, tanggal 20 Juli saya sudah sampai di Bali Barat di rumah istri. Kemudian 4 hari kemudian, yaitu hari Rabu, saya lanjut perjalanan menuju ke Denpasar. Itu saya melanjutkan perjalanan dari Bali Barat menuju Denpasar ya, teman-teman. Dan biaya yang saya keluarin yaitu, yang pertama seperti biasa saya beli kopi plus beli air minuman, itu di harga 10 ribuan karena ini jalan singkat ya, teman-teman. Kemudian saat di Bali Barat, di Jembrana, saya beli bensin 45.000, dan kemudian saya makan siang di daerah Tabanan Kota, itu dapat di harga 47.000, teman-teman. Kemudian saya beli bensin lagi di Denpasar malam, di Denpasar ya, malam hari, karena Pertalite ngantri banget. Kebetulan mungkin waktu itu BBM agak langka di Denpasar, jadi saya putuskan beli Pertamax, itu dapat di harga 46.000, teman-teman. Kemudian makan malam, saya makan lumayan banyak, teman-teman, dan harganya lumayan hedon, lumayan juga ya, mahal juga di toko itu, di warung itu, dapat di harga 60.000 berdua sama istri, teman-teman. Padahal makannya kalau nggak salah menurut saya sih biasa aja, teman-teman, tapi harganya lumayan. Dan untuk penginapannya saya dapat di daerah Legian, kalau nggak salah Neo Hotel, teman-teman, di daerah Legian. Itu jalan kaki ke Pantai Kuta, ke tempat Monumen Bom Bali, itu dekat banget, teman-teman. Mungkin ya 10 menit lah kalau jalan kaki, itu 15 menit ya, tapi kalau naik motor cuma 5 menit, teman-teman. Itu penginapan saya dapat di harga 185.000 per malam. Jadi walaupun ini perjalanan singkat, tapi biaya yang saya keluarkan lumayan, teman-teman. Jadi sekitar 403.000. Nah, mungkin kalian bisa hitung-hitung ulang ya, takutnya saya salah ya. Nah, itu, teman-teman.
Itu di hari Rabu di tanggal 24 Juli. Itu perjalanan dari Bali Barat menuju Denpasar, perjalanan singkat tapi biayanya lumayan teman-teman. Ya oke, nggak apa-apa teman-teman. Nah, kemudian di hari Kamis di tanggal 25 Juli, dari Denpasar saya melanjutkan perjalanan menuju ke Lombok Timur, teman-teman. Seperti biasa saya bagi dalam beberapa part, tapi rincian harganya saya biasanya selalu cantumkan di episode yang sudah malam, sudah saya tidur teman-teman, sudah tinggal istirahat tidur, nah, baru saya cantumkan ya biasanya. Dan ya langsung saja perjalanan dari Denpasar menuju Lombok Timur, saya menghabiskan biaya yaitu sekitar, nah ini nggak tahu nih, saya belum totalin ya. Jadi saya beli jajan 20.000, kemudian beli bensin itu di daerah mana saya lupa teman-teman, dapat 24.000 aja karena kebetulan bensinnya masih setengah ya, saya isi aja. Terus kemudian saya makan, ini kalau nggak salah saya makannya di Lombok Tengah, itu dapat di harga 35.000. Kemudian saya tiket kapal, oh ya lupa, tiket kapal dari Denpasar menuju ke Lombok, Taram, Pelabuhan Lembar, itu dapat di harga 170.000. Nah, kok mahal ya? Karena perjalanannya 4 jam, teman-teman. Jadi harganya mahal. Itu sudah sama motor sama penumpang ya. Jadi dapat di harga 170.000 teman-teman. Kemudian di Lombok Timur saya dapat penginapan murah, yaitu hotel transit doang. Saya lupa namanya teman-teman. Itu tepat di depan kantor desa Labuan Lombok kalau nggak salah teman-teman namanya. Atau Labuan apa ya? Saya lupa, di Lombok Timur. Itu dekat banget dengan Pelabuhan Kayangan, dan harganya 90.000. Cukup murah teman-teman. Dan itu 2 bed teman-teman, 2 tempat tidur ya. Bagi saya cukup murah dan ya lumayan nyaman tempat tidurnya, walaupun kamar mandi luar, tapi it's okay. Mantap teman-teman, air juga lancar. Ya, dan total harganya saya nggak tahu nih teman-teman. Coba saya totalin dulu ya. Nah, jadi setelah saya totalin, yaitu saya habis di harga 339.000. Nah, biaya yang saya keluarin dari Denpasar, dari daerah Legian ya, ke Lombok Timur di harga 339.000 uang yang harus saya keluarin teman-teman. Jadi dari naik kapal, beli bensin, sampai biaya makan dan penginapan, sampai Lombok Timur saya habis di 339.000 teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, kemudian hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, saya melanjutkan perjalanan dari Lombok Timur, Pelabuhan Kayangan, menuju ke Bima, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan, dan saya sempat down di sini, sempat sakit teman-teman, nggak lanjut merekam, yang baterai GoPro-nya nggak jelas, GoPro-nya ngehang, kepanasan, dan juga GoPro saya rusak tuh teman-teman. Jadi mountingnya itu ya, buat nahan itu, nah itu goyang-goyang teman-teman. Bautnya ada 4, nah 3 hilang teman-teman. Jadi saya ngakalin teman-teman, dan akhirnya kepala saya migrain karena saking panasnya ya teman-teman. Dan ya ada kendala sedikit teman-teman. Nah jadi saya bangun pagi jam 5, jam 4 saya sudah bangun ya, dan jam 5 saya bergegas sudah sampai di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Dan seperti biasa, biaya yang bakal saya keluarin yaitu yang pertama saya beli bensin lagi. Nah itu di harga 35.000 teman-teman. Kemudian untuk makan saya di harga 20.000 aja. Saya makan cuma sekali doang tuh teman-teman. Kemudian tiket kapal dari Lombok Timur Kayangan menuju ke Pototanu Sumbawa, itu harganya 87.000 dengan estimasi penyeberangan 2 jam. Dan di sini aman ya teman-teman, 24 jam kapalnya tuh. Cepat banget tuh, banyak banget kapal. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu nunggu lama-lama tuh teman-teman. Karena kemarin saya nunggu 10 menit sudah naik kapal teman-teman. Dan kemudian saya beli cemilan, mulai minuman, jajan-jajan, snack itu harganya 25.000 teman-teman. Dan kemudian sampai Bima, berapa biaya penginapan yang saya keluarin, yaitu 0 teman-teman. Nah kok bisa 0? Karena saya nginep di rumah tetangga. Kebetulan tetangga saya di Flores, dia lagi cuti juga, dan rumahnya di Bima, dari
Jadi dari Bima, dari rumahnya dia ke Pelabuhan Sape itu hanya berjarak 1 jam, dan karena perjalanannya mau saya nyampe jam berapa tetap besok pagi saya baru nyebrang. Jadi ya sudah, saya jalan santai nyampe maghrib. Jadi nyampe di rumah kawan saya itu sudah malam lah, sudah jam 7 atau setengah 8. Ya saya santai, saya menginap, baru besok paginya saya lanjutkan perjalanan. Karena penyeberangan di Sape menuju ke Labuan Bajo itu nggak setiap hari ada ya, kalau nggak salah seminggu 5 kali, dan kebetulan penyeberangannya 1 hari itu 1 kali teman-teman. Jadi hanya pagi doang jam 11. Jadi karena saya sudah sampai maghrib, jadi saya nggak usah sampai Sape, saya nginep di Bima aja, toh juga hanya tinggal 1 jam. Dan ya alhamdulillah gratis, nggak bayar karena kebetulan tetangga ya teman-teman. Jadi cukup hemat nih teman-teman, mungkin yang paling hemat nih teman-teman. Perjalanan yang paling hemat teman-teman. Dan untuk biaya yang saya keluarkan yaitu, sebentar sabar ya teman-teman, saya rinci dulu. Nah, jadi biaya yang saya keluarkan yaitu sebesar 167.000. Nah, ini adalah biaya terhemat saya perjalanan dari Lombok Timur menuju ke Bima, karena nggak bayar penginapan karena saya tidur di rumah kawan teman-teman. Dan yuk kita lanjut lagi di perjalanan yang berikutnya. Nah, kemudian teman-teman, di hari Sabtu di tanggal 27 Juli 2024 itu saya lanjut perjalanan dari Bima menuju ke Labuan Bajo. Nah, mohon maaf ya, saya tidak buat videonya karena alasannya apa? Alasannya sakit. Sudah saya bahas di video touring saya, silahkan kalian nonton aja biar nggak panjang lebar. Jadi saya fokus biaya pengeluaran aja. Jadi begitu nyampe di Pelabuhan Sape, saya membeli tiket penyeberangan tujuan Sape ke Labuan Bajo itu dengan jarak penyeberangannya 7 jam lamanya. Saya dapat di harga 260.000, itu kendaraan Vario 150 cc ya teman-teman. Mungkin kalau cc motor kalian lebih besar lagi seperti 250 cc itu biayanya lebih mahal lagi ya. Jadi untuk motor Vario sudah sama orang sama motor 260.000. Kemudian nyampe Labuan Bajo saya beli makan malam itu di harga 20.000, dan kemudian biaya penginapan saya dapat di hotel, saya lupa teman-teman. Yang jelas sudah saya jelaskan ya di video perjalanan saya di hotel mana saya nginep. Itu lumayan tuh teman-teman, pakai kipas angin kecil tapi harganya 200 ribuan. Ya itulah, di Labuan Bajo apa-apa serba mahal teman-teman, tapi mau nggak mau kita harus nginep ya. Karena waktu itu saya nonton bola teman-teman dan nyempatkan waktu buat keliling-keliling Labuan Bajo mumpung di Bajo ya. Jadi ya udah, saya nggak apa-apa keluar biaya lebih. Saya yang awalnya pengen tidur di Ruteng, nggak jadi karena saya satu nonton bola, yang kedua pengen ngevlog keliling Labuan Bajo teman-teman, karena sayang banget untuk dilewatkan. Kenapa nggak pagi aja keliling-keliling kotanya? Nggak ada waktu teman-teman karena perjalanan masih 12 jam. Jadi untuk di hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 saya menghabiskan 480.000 ya. Jadi tiket kapalnya 260.000 ditambah makan 20.000 jadi 280, ditambah 200.000 jadi 480.000 teman-teman. Perjalanan singkat namun biayanya lumayan juga nih teman-teman. Kemudian di hari berikutnya, yaitu di last episode atau di final episode saya di hari terakhir, yaitu di tanggal 28 Juli di tahun 2024, saya perjalanan dari Labuan Bajo menuju ke Kota Inde dengan jarak 12 jam perjalanan, sekitar 300 sekian kilometer teman-teman. Tapi disinilah tantangannya ya teman-teman. Jalanan berlika-liku, tikungan Flores, 1000 tikungan bakal saya lalui di sini. Jadi selama perjalanan saya menghabiskan seperti biasa, saya beli makan pagi 20.000, kemudian beli jajan-jajan sudah sama minuman sama selain sebagainya itu dapat di harga 35.000. Dan khusus di lintas Flores saya sama sekali tidak ngisi bahan bakar di SPBU ya. Sekali doang teman-teman di daerah Lembor. Jadi dari Labuan Bajo sampai Lembor dan dari Lembor sampai Inde itu saya tidak beli bahan bakar atau BBM di Pertamina. Alasannya karena ngantrinya luar biasa. Hanya di Lembor tuh yang kosong berapa. Tapi pertama kayak saya dapat. Coba maju sedikit lagi ternyata ada Pertamina yang bagus, proper, kamar mandinya juga bersih.
dan nggak terlalu ngantri ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, untuk bensin mungkin ini yang paling banyak saya keluar dana teman-teman, karena beli di eceran ya. Jadi untuk bensin doang saya dapat di harga 120.000 teman-teman. Dan kemudian saya juga beli makan sore sekaligus makan malam ya. Saya beli nasi kuning, itu dapat di harga 15.000 teman-teman. Dan untuk biaya penginapan nol, karena saya sudah sampai di rumah, jadi nggak perlu biaya nyari nginep hotel lagi ya teman-teman. Jadi untuk di hari terakhir saya habis eh, 190 ribuan kalau nggak salah nih teman-teman. Ya, jadi di hari terakhir saya habis harga 190.000. Itu di hari Minggu 28 Juli 2024. Nah, oke teman-teman, ini setelah saya kalkulasi, setelah saya tambah. Jadi biaya perjalanan saya selama kurang lebih 10 hari dari tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024 dari Kebumen, Jawa Tengah sampai di Flores, itu kurang lebih kalau saya nggak salah nambah-nambahinnya nih, itu di harga 2.270.500 rupiah teman-teman. Itu biaya akomodasi saya dari makan, bensin, sampai dengan penginapan dan hal-hal lainnya, itu selama perjalanan 2.275.500. Nah, bagaimana menurut Anda teman-teman? Apakah mahal atau worth it atau bagaimana teman-teman? Sekali lagi, ini bukan menjadi patokan kalian ya, karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Kalau kayak saya, itu fokus di perjalanannya dari pagi sampai dengan maghrib aja. Kalau malam saya harus tidur di penginapan, nah jadi otomatis menambah biaya. Mungkin teman-teman yang biasa tidur di musola atau di SPBU atau mungkin malam tetap lanjut, nah itu mungkin biayanya pasti lebih sedikit lagi ya. Dan untuk motor yang saya pakai yaitu Vario 150 cc dengan spek mesin standar pabrik teman-teman. Mungkin buat kalian yang sudah bore up atau main kiren atau ganti apapun itu, ya mungkin biaya bensinnya lebih mahal lagi ya, untuk olinya teman-teman. Ya kurang lebih jadi seperti itu teman-teman, biaya pribadi yang saya keluarin dalam perjalanan saya teman-teman, 2.275.500 teman-teman. Ya itulah teman-teman biaya yang saya habiskan selama perjalanan dari Jawa Tengah menuju Kebumen. Ini khusus di perjalanan aja ya teman-teman. Seperti saya servis, saya ganti ban, atau sebelum berangkat saya servis di Jawa, itu nggak saya hitung teman-teman. Kalau saya hitung berarti biaya yang saya keluarin itu 3.400.000-an teman-teman, kurang lebihnya. Nah seperti itu teman-teman. Bagaimana? Anda ingin mencoba perjalanan dari Jawa ke Flores? Ya siapkan dana kurang lebih segitu teman-teman untuk sekali jalan. Dan ya teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, yang sudah mengikuti trip perjalanan saya dari part 1 sampai ke part terakhir, final episode. Dan ya seperti inilah biaya yang saya habiskan. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sehat-sehat selalu dan murah rezekinya. Dan jangan lupa ikutin terus perjalanan touring saya. Tentunya ini bukan akhir dari segalanya. Saya bakal tetap lanjut mengeksplor Indonesia. Kemana lagi saya belum tahu. Tetap ikutin terus perjalanan saya. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye bye.